Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, kami masih melanjutkan perbincangan tentang titik terang pengendalian COVID. Sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan masih juga bergabung bersama kami ada Pak Kusmedi Priharto, Kasubit Tracing Satgas COVID-19. Bang Riza, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung, Bang. Baik, Mbak Popi. Baik, Alhamdulillah sehat. Selamat siang. Bang Riza, kita lihat bahwa angka dari COVID-19 di Indonesia ini cukup menurun, begitupun dengan Jakarta. Tadi kita sempat membahasnya dengan Pak Kusmedi soal ini. Kalau dari kacamata Pemprov saat ini, Bang, apakah PPKM ini adalah menjadi satu faktor khusus atau memang ada faktor lain yang menyebabkan angka COVID-19 ini menurun? Ya, memang dalam rangka upaya kita mencegah, menangani mengenai COVID itu berbagai program dilaksanakan ya. Belakangan memang salah satu yang ikut membantu adalah program PPKM Mikro ya. Sekalipun sesungguhnya kami sendiri Pemprov DKI Jakarta sejak awal juga sudah melaksanakan program yang kami sebut dengan PSBB, dengan program Kampung Siaga, Kampung Aman, Kampung Tangguh, dan sekarang juga digalakan kembali oleh Kapolda dan juga pemerintah pusat dengan program PPKM Mikro. Prinsipnya berbagai upaya kita lakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian. Banyak sekali program yang kita lakukan, di antaranya adalah 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Juga upaya lain mulai dari sosialisasi, kampanye, menghadirkan berbagai regulasi kita perbaiki sampai pembuatan perda. DKI juga menghadirkan banyak aparat, tidak hanya Satpol PP, Disub, Dinkes, Disnaker, tapi juga hampir 5.000 PNS kami pernah kami hadirkan untuk membantu pengawasan, pemantauan, dan juga Satpol PP bersama dengan TNI Polri melakukan penertiban. Jadi berbagai upaya kami lakukan. Namun demikian dari semua upaya, yang paling penting adalah 3M, 4M, 5M yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi tentu atas penurunan ini kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada semua jajaran yang telah bekerja sama dengan baik. Dan khususnya bagi warga Jakarta yang terus meningkatkan disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan dan ketaatan yang tinggi. Ini membuahkan hasil. Tentu kita tidak boleh berpuas diri, kita tetap jaga dengan cara lebih meningkatkan kewaspadaan, ketaatan, kedisiplinan untuk terus melaksanakan program daripada 3M, 4M, 5M. Dan tentu kami juga pemerintah juga tidak serta-merta melakukan upaya-upaya pelonggaran secara signifikan. Kita akan melakukan pelonggaran secara bertahap, disesuaikan dengan situasi, kondisi, fakta, dan data yang ada. Tentu harus diikuti dengan peningkatan disiplin yang lebih tinggi lagi. Jadi memang ada efek positif dari PPKM Mikro dan program-program lain yang sudah kami laksanakan. Baik, Bang Riza, beberapa epidemiolog bilang bahwa PPKM ini tidak terlalu signifikan berdampak kepada angka kasus COVID yang menurun, karena angka kasus COVID ini selalu harus dijajarkan dengan tes atau tracking dan tracing. Nah, sampai sejauh ini di lapangan seperti apa Pemprov menjawab persoalan ini? Ya, memang salah satu program unggulan kami di Pemprov sejak awal adalah selalu dan terus meningkatkan 3T yang saya sebut, yaitu testing, tracing, dan treatment. Testing kami rata-rata sudah 8 bahkan sampai 12 kali dari standar yang diminta oleh WHO. Ya. Kemudian bahkan jumlahnya testing PCR kami sudah 3,2 juta lebih. Kalau testing spesimen bahkan sudah hampir 4 juta. Ya, ini terus kami lakukan. Ini PCR di luar dulu yang ada rapid test, rapid antigen, dan program-program lainnya. Dan angka kesembuhan kami di DKI Jakarta terus meningkat, sudah mencapai 96,5%, dan angka kematian turun sudah mencapai 1,7. Sebelumnya bahkan kami sudah sempat mencapai 1,6 dan ada peningkatan lagi jadi 1,7. Tentu kami minta masyarakat, setelah kami cek kenapa ada penambahan angka kematian dari 1,6 menjadi 1,7, ternyata masih banyak masyarakat yang ragu, enggan, dan lambat
merespon gejala yang ada untuk memeriksakan ke puskesmas dan ke rumah sakit. Pada kesempatan yang baik ini kami minta seluruh warga Jakarta yang memiliki gejala-gejala terkait COVID yang sudah kita ketahui bersama, segerakan pada saat itu juga di hari yang sama, di waktu yang sama, langsung periksa ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat atau dikonsultasikan kepada para dokter atau yang memiliki kemampuan. Jadi saya kira itu penting sekali karena menurut penelitian kami ada peningkatan kematian dari 1,6 ke 1,7 ternyata disebabkan masih banyak warga yang terlambat mendatangi rumah sakit atau puskesmas dalam rangka merespon gejala yang ada. Baik, Bang Riza, apa kabar dengan okupansi? Bagaimana data saat ini okupansi yang ada di rumah sakit di seluruh Jakarta? Ya, alhamdulillah ya terkait okupansi ini juga menjadi program kami yang terus kami tingkatkan. Saat ini jumlah tempat tidur DKI Jakarta mencapai 8.073 dengan keterpakaian 4.530 atau okupansi 56 ini sudah turun dari yang sebelumnya pernah mencapai sampai 84%. Dan saat ini ruang ICU 1.136 dengan kapasitas terpakai 753. Ini juga menurun di angka 66% saat ini. Dan kami juga mengupayakan berbagai dukungan fasilitas lain, diantaranya adalah rumah sakit rujukan kami sudah mencapai 106 rumah sakit rujukan dari 192 rumah sakit yang ada di Jakarta. Kemudian juga puskesmas 290 di tingkat kelurahan, ada 44 puskesmas tingkat kecamatan, tenaga kesehatan juga sudah mencapai 144.700 dan terus akan kami tingkatkan. Dan laboratorium yang kami miliki sudah mencapai 82 laboratorium dengan kapasitas sampel per hari sebanyak 25.143 sampel. Berbagai upaya terus kami tingkatkan termasuk ketersediaan ruang atau tempat pemakaman dan sebagainya. Prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan berbagai dukungan, fasilitas, sarana prasarana, tenaga, dan lain sebagainya, sampai vitamin, masker, APD, obat-obatan, dan sebagainya. Tentu juga meningkatkan 3T sebagai program unggulan, di samping kita juga melaksanakan PSBB dan juga PPKM Mikro yang sedang kita laksanakan bersama. Tapi sekali lagi semua itu hanya memberikan kontribusi sebanyak 20%, 80% terletak pada ketaatan kedisiplinan warga. Jadi sekali lagi di balik kesempatan kami selalu menyampaikan mari seluruh warga Jakarta dan sekitarnya kita disiplin, patuh dan taat melaksanakan protokol kesehatan. Tidak ada pilihan lain, sekalipun kita sudah 1 bulan lebih melaksanakan vaksinasi, namun demikian yang paling tepat adalah dalam rangka melengkapi vaksinasi adalah mari kita terus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jadi sekalipun sudah divaksin, juga tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Kusmedi terkait penjelasan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta tadi. Pak Kusmedi, silakan input apa yang bisa diberikan mungkin untuk Pemprov agar angka ini terus menurun. Iya, betul. Memang angkanya terus menurun, walaupun tadi betul Pak Riza menyampaikan bahwa angka kematiannya agak meningkat dari 1,6 menjadi 1,7. Tapi kita akan lihat lebih jauh lagi hal tersebut karena memang mereka-mereka yang mempunyai komorbid itu rentan sekali terhadap kematian tersebut ya. Apalagi kalau sudah komorbidnya lebih dari 1 itu pasti akan sangat tinggi sekali penyebabnya. Nah, tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Riza sangat setuju sekali bahwa kita sekarang harus mulai membudayakan, artinya bagaimana hidup bersama COVID. Kita tidak tahu, biarpun COVID sudah menurun, sudah divaksin, kemudian seluruh prasarana ditingkatkan, kemampuan dokter juga ditingkatkan, kemampuan daerah untuk menanggap hal COVID juga ditingkatkan, tapi kita tetap harus bagaimana caranya kita hidup berdampingan dengan COVID itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah akibat kemarin kita diserang COVID, seluruh tatanan banyak yang porak-poranda, kita mulai tata kembali. Karena COVID itu kira-kira hanya sekitar
10% dari penyakit yang ada. Masih ada 90% penyakit yang lain yang harus kita bisa tata, fungsi puskesmas kita kembalikan sebagai tempat rujukan pertama untuk mereka-mereka yang mengalami sakit, juga demikian untuk mereka-mereka yang harus menjalani seperti vaksinasi, melakukan pemeriksaan berkala dan sebagainya, itu tetap harus dilakukan semaksimal mungkin sehingga tata aturan yang ada bisa ditata dengan baik. Juga demikian dengan sendi-sendi ekonomi sudah mulai dibuka, tapi perlahan-perlahan, artinya betul-betul dengan protokol-protokol yang ketat dan disadarkan kembali. Yang paling penting itu bagaimana masyarakat menyadari berhadapan dengan COVID. Bukan harus ditegur setiap saat, bukan harus diingatkan oleh Satpol PP setiap saat, tetapi dia tahu bahwa kalau saya tidak melakukan protokol ini, walaupun saya sudah diimunisasi, kita masih mungkin kena penyakit ini lagi, walaupun mungkin kadar penyakitnya tidak seperti pada waktu belum divaksinasi. Baik. Oke, Bang Riza, terakhir mungkin tempat-tempat wisata sudah mulai kembali dibuka begitu ya, terus ada beberapa hal yang sudah mulai dilonggarkan untuk DKI Jakarta. Namun penting sekali sosialisasi agar masyarakat tetap menggunakan protokol kesehatan, terutama yang sudah divaksin ini Bang Riza. Banyak juga yang berpendapat bahwa kalau sudah divaksin artinya sudah cukup kebal begitu terhadap COVID-19. Apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat saat ini terkait agar penurunan angka COVID ini terus menurun? Jadi sekalipun memang angka penurunan COVID di Jakarta sudah menurun dan juga sudah keluar dari zona merah, tidak berarti kita terus dengan serta-merta melakukan pelonggaran-pelonggaran tempat-tempat kegiatan. Memang secara bertahap kita mulai melonggarkan. 2 minggu terakhir kami mulai membuka tempat rekreasi seperti Ragunan, museum, dan ke depan sedang mempertimbangkan tempat hiburan lain. Namun demikian ini belum bisa kami sampaikan, nanti akan disampaikan langsung menjelang tanggal 22 oleh Pak Gubernur, yang kita tentu sebelum memutuskan akan mendengarkan terlebih dahulu pendapat masukan dari pakar, epidemiologi, termasuk dengan Satgas Pusat, pemerintah pusat, dengan Forkopimda dan seluruh jajaran, termasuk asosiasi hiburan, masyarakat juga boleh silakan memberikan sumbangsi pemikiran, gagasan, ide, dan masukan-masukan, saran dan kritiknya. Kami tunggu dan nanti pada saatnya kami akan umumkan terkait dimungkinkannya apakah ada unit-unit baru yang akan kita buka. Yang kedua, sekalipun sudah melaksanakan COVID 1 bulan lebih, tidak berarti bahwa kita pasti terbebas dari penyebaran COVID ya. Tetap kita harus disiplin dan tempat yang terbaik adalah tetap berada di rumah. Sejauh belum ada pelonggaran, kita minta masyarakat sebaiknya tetap berada di rumah, apalagi bagi anak-anak di usia di bawah 9 tahun dan orang tua di atas 60 tahun, tetaplah berada di rumah kecuali untuk hal yang penting. Kalaupun keluar segera kembali ke rumah. Berada di rumah adalah tempat yang terbaik. Yang kedua juga, sekalipun kita sudah ada vaksin, tetap masyarakat harus disiplin, patuh dan taat melaksanakan protokol kesehatan. Tidak berarti setelah divaksin dipastikan bebas, kemudian kita boleh berkeliaran, tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan atau kerumunan, tidak demikian ya. Dan kami minta masyarakat sekalipun sudah divaksin, kita dukung agar program vaksin ini berhasil, diantaranya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. Itu yang kami minta masyarakat. Juga persepsi kepercayaan tinggi masyarakat sangat baik dan dukungan terhadap vaksin nasional. Mari kita dukung, kita buktikan semua bisa terlibat aktif berpartisipasi dan ikut dalam rangka vaksinasi. Namun demikian, harap bersabar menunggu gilirannya. Sekarang Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan vaksin, mengutamakan dari sektor kesehatan, kemudian pendidikan, aparat, kemarin sudah mulai juga beberapa kali di pedagang pasar, kemudian pendidikan dan juga tempat-tempat pelayanan lainnya. Namun demikian, bagi yang belum, untuk bersabar menunggu waktunya. Jadi memang bertahap sesuai dengan jumlah vaksin yang kami terima dan kemampuan. Sekalipun kami memiliki kemampuan yang baik dan tinggi terkait pelaksanaan vaksin di DKI Jakarta dengan jumlah paskes yang baik, kemudian juga kemampuan penyuntikan yang tinggi perharinya,
bahkan kita sudah mencapai 40.000, bahkan bisa sampai 50.000 per hari. Ini target-target yang ingin kita capai. Kami sudah menerima setidaknya 1,6 dosis vial ya daripada vaksin dari pemerintah pusat. Ini akan terus kami laksanakan. Sejauh ini dosis yang pertama ini per tanggal 12 Maret sudah 537.965 atau 17,9% dari target 3 juta. Kemudian dosis kedua sudah mencapai 114.464 atau 3,8%. Jadi sasaran vaksinasi tahap 1-2 untuk tenaga kesehatan, lansia, dan pelayan publik itu mencapai 3.689. Target seluruhnya yang kita ingin capai ya, jumlahnya lebih banyak lagi, bisa mencapai 8.815.157 nanti yang akan kita berikan vaksin di seluruh wilayah DKI Jakarta. Tentu bagi masyarakat harap bersabar, menunggu waktu dan giliran. Kami pastikan semuanya yang memenuhi syarat sebagaimana diatur akan mendapatkan vaksin secara gratis dan akan kami layani secara baik. Baik, oke. Kami tunggu sebagai warga Jakarta bagaimana nanti usaha dari Pemprov sendiri dan juga plan-plan ke depannya sehingga bisa menekan angka COVID-19 di DKI Jakarta khususnya dan juga di seluruh Indonesia. Bang Riza, terima kasih untuk waktunya berbagi bersama kami hari ini dan juga Pak Kusmedi, terima kasih juga untuk waktunya bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak Popi dan Pak Kusmedi. Terima kasih. Salam semuanya. Oke, baik.